Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang bayangan hitam. Elder Hu tersenyum saat dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu King Luan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan keributan di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang yang sangat ingin tahu makhluk hebat macam apa pembunuh itu. Dia benar-benar berani untuk menyerang Pithon Ninisrene Deep Ground, penguasa lokal di wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku Pithon Ninisrene Deep Ground. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi besar yang terkenal di Central Plains akan memberikan wajah suku Pithon 9 tenang Deep Ground di tempat ini. Kecuali jika pikiran seseorang sedikit gila, jika tidak, seseorang tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Itu juga karena itu Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan Pithon Ninisrene Deep Ground di Pegunungan Bone. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu. Mu King Luan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa tahu, jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku Pithon Ninisrene Deep Ground. Namun, dari rumor yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat dalam Pithon Ninisrene Deep Ground. Nyawa dari beberapa yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Elder Hu tertawa getir. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang ini memang sangat aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit kesemek lembut. Namun, orang ini melakukan hal-hal dengan cara yang berlawanan. Dia dengan sengaja menemukan lawan yang merepotkan. Bukankah ini mencoba mempersulit dirinya sendiri? 9 ahli Pithon tanah dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu semuanya telah menghilang tanpa kecuali. Bahkan tidak mungkin menemukan mayat mereka. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku Pithon Ninisrene Deep Ground sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah Pithon Ninisrene Deep Ground. Kata Penatua Hu. Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari diam-diam di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus pantau aktivitas peninggalan purbakala. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan Bone saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa hal dibuat. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya berpaling dari masalah ini saat dia membuka mulut dan berkata, "Dimengerti." Penatua Hu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno dibuka. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan dengan lembut bergumam. Setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari pelatihan dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu sudah cukup untuk aktivitas mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiao yang juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di Pegunungan Bone ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan jauh di malam hari.
kebisingan langsung dibebankan ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, Wind Lightning Pavilion, yang didorong dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah. Meskipun kelompok Xiao Yan mengerti bahwa Lei Zunze pasti tidak akan dapat dengan mudah menelan amarah ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaan sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu siapapun atau mengganggu mereka. Penantian yang santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik panas yang membara. Dengan berlalunya waktu 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas membara. Di bawah daya pikat sisa-sisa kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Malam itu sedingin air. Cahaya bulan yang sedingin es tersebar dari langit dan menyinari pegunungan yang terang benderang. Itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiao Yan sedang duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, secara kebetulan dia dapat melihat lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor yang berkedip-kedip di kaki gunung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat bulan terang di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang anggun dan cantik tampak samar-samar muncul di depannya. Tampak seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai bepergian ke klan Gu. Tinju Xiao Yan terkepal perlahan. Tekad melintas di matanya. Terlepas dari betapa misterius dan kuatnya klan Gu, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiao Yan saat ini sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Douqi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan pencapaian ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan individu-individu muda yang luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Doudi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Cailin. Senyum pahit yang rumit muncul di wajah Xiao Yan saat wajah cantik dan memikat melintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, aku bertanya-tanya, anak di dalam rahimnya, apakah dia telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah-olah tali yang kuat jauh di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan mengenakan kebahagiaan di alisnya jika dia menyadari ini. Ci! Sedikit suara angin terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiao Yan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tetapi masih dirasakan oleh Xiao Yan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini ditempatkan bersama dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda pecah, terungkap Ziyan yang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Sebuah keterkejutan terasa ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kamu?
pencuri? Xiao Yan terkejut. Kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam menuju bayangan hitam itu. Ketika Xiao Yan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekuk tubuh yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Hantu ganas seperti topeng dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Lindong. Sebuah lampu hijau aneh tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Ziyan yang sedang mundur. Ziyan merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Mengaum! Ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Ziyan linglung. Naga ungu sepanjang setengah kaki muncul. Segera, itu melengkung dan naik sambil meraung ke arah langit. Raungan naga naik dengan anggun dan lampu hijau runtuh hampir seketika. Kenapa itu bukan ular? Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung terpana saat melihat naga ungu di wajah Ziyan. Segera, suara sedikit tercengang terdengar. Bang! 3 tenda di sekitar tempat itu segera pecah sementara bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze dan Xiong San muncul dan muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Ziyan dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi setelah Ziyan! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api ungu coklat itu diaglomerasi menjadi sebuah tangan besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat dihadapkan pada serangan ganas oleh Xiao Yan ini. Cahaya hijau yang tidak biasa bersinar di bawah topeng hantu. Itu dengan mudah menerima tangan api besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Anda ingin pergi? Wajah Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi, targetnya jelas Ziyan. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala yang terakhir. Api menyebar di tinjunya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras. Saat merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam gelap menutupi tinju sosok ini karena segera melontarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiao Yan. Bang! Badai yang menakutkan menyebar ketika kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, bayangan hitam itu telah bergegas ke pegunungan yang sangat dalam. Dengan penutup dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.